Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rizky Melati dengan NIM 11820600095. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu definisi diet, apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan diet, bagaimana diet yang sehat, terus kita akan melakukan masak-memasak, dan akan memperkenalkan alat dan bahan, dan waktunya memasak. Dalam perkembangnya, diet dalam konteks mengatur asupan nutrisi bagi manusia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu menurut berat atau massa badan, misalnya bagi model atau aktris yang ingin menjaga penampilannya. Yang kedua, meningkatkan berat atau massa badan, misalnya bagi olahragawan atau atlet binaraga yang ingin meningkatkan massa otot. Yang ketiga, pantang terhadap makanan tertentu, misalnya bagi penderita diabetes, rendah karbohidrat dan gula. Pengertian diet dalam upaya mengatur asupan nutrisi selain seimbang bagi tubuh, inilah konteks yang sebenarnya tentang diet sehat. Ada beberapa alasan seseorang melakukan diet. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan diet. Yang pertama adalah kadar lemak yang sangat tinggi. Apabila kadar lemak seseorang tinggi, maka diperlukan suatu program diet untuk menurunkan berat badan atau tubuh supaya tidak terjadi obesitas. Lemak merupakan zat gizi yang akan disimpan di dalam kulit sebagai cadangan energi. Jika lemak tertimbun banyak, bisa terjadi peningkatan massa tubuh. Proses metabolisme pun akan cenderung lebih berat dilakukan oleh tubuh. Yang kedua adalah hasrat diri. Diet terkadang memiliki tujuan dari pribadi untuk meningkatkan atau menurunkan massa tubuh supaya sesuai dengan rentang normal IMT atau indeks massa tubuh. Hasrat diri untuk melakukan diet ini biasanya dilakukan oleh model atau aktris untuk menjaga bentuk tubuhnya. Yang ketiga adalah tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu tinggi atau hipertensi, harus ada pantangan-pantangan untuk makanan tertentu, supaya tekanan kembali menjadi normal. Yang keempat adalah pola makan. Dia juga dipengaruhi oleh pola makan. Jika seseorang memiliki pola makan tidak teratur, seseorang tersebut akan berusaha kembali mengatur pola makannya dengan cara melakukan diet. Yang kelima, gangguan penyakit. Seseorang yang terkena gangguan seperti pada saluran cerna, diabetes, dan lainnya akan melakukan diet untuk menjaga asupan nutrisi agar tidak memperparah gangguan tersebut. Berdasarkan data tersebut, beberapa ahli yakin bahwa kebiasaan hidup dan pola makan memegang faktor yang paling besar atau lebih dominan dalam mempengaruhi berat badan seseorang bila dibandingkan faktor internal seperti genetika atau keturunan. Dua faktor eksternal yang sangat dominan adalah yang pertama adalah aktivitas fisik dan asupan nutrisi. Seseorang dapat dengan mudah mengurangi berat badan tanpa perlu mengonsumsi obat-obat seperti membakar lemak atau mengurangi lemak. Hanya dengan melakukan diet yang sehat, yaitu dengan meningkatkan aktivitas serta mengurangi asupan nutrisi yang berlebihan pada makanan atau minuman yang memiliki kalori yang besar ke dalam tubuhnya. Ini saya akan menuju ke dapur untuk mulai memasak. Nah, sekarang saya sudah memasuki dapur dan siap untuk memasak. Ini saya menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Bahannya adalah sayur kacang panjang, bunga jagung, tempe, 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 2 cabai merah, garam secukupnya, lada putih secukupnya, dan air putih sebanyak 250 ml. Siapkan alatnya berupa wajan. Sebelumnya saya akan menghidupkan apinya terlebih dahulu, cukup api sedang. Lalu kita tunggu wajan hingga panas. Sebelumnya saya sudah mencuci bahan-bahan yang digunakan seperti sayur dan bawang.
Kemudian kita potong kecil-kecil 1 siung bawang putih. Jangan lupa mengambil sutil, dan bawang putih tersebut akan kita onseng-onseng selama beberapa saat sampai warnanya agak berubah kecoklatan. Kemudian saya mengambil sayur kacang panjang dan bunga jagungnya, lalu dimasukkan ke dalam wajan dan dionseng-onseng sedikit terlebih dahulu. Kemudian saya mengecek apinya supaya tidak terlalu besar dan dionseng-onseng kembali. Kemudian saya menambahkan air 250 ml ke dalamnya, atau setara dengan 1 cangkir yang saya gunakan. Kemudian diaduk-aduk kembali. Untuk menambah rasa, saya memasukkan sedikit garam. Bisa juga ditambahkan dengan bubuk kaldu apabila ingin menambahkan rasanya. Kemudian saya juga menambahkan bubuk lada putih secukupnya saja. Kemudian diaduk-aduk kembali supaya bumbu yang masuk tadi dapat meresap dan rata dalam memasaknya. Kemudian inilah penampakan memasak sayurnya dari atas. Dan setelah itu saya akan menutup sayuran tersebut pada wajan untuk agar merebusnya lebih lama lagi, tapi tidak terlalu lama. Kemudian saya menyiapkan teflon kecil dan sudah memasukkan beberapa potong tempe, tapi ini tidak digoreng menggunakan minyak, melainkan dipanggang, sehingga butuh waktu yang lama dengan api yang kecil agar dia lebih sehat dimakannya. Kemudian saya mengambil 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, dan 2 biji cabai merah. Apabila Anda suka lebih pedas bisa ditambahkan, namun saya lebih suka tidak terlalu pedas agar masih bisa menikmatinya. Kemudian saya tumbuk hingga halus. Kemudian saya menambahkan bubuk lada putih sedikit saja. Bisa juga diganti menggunakan kaldu jamur yang lebih enak dan berasa. Kemudian saya aduk-aduk kembali, saya giling kembali cabenya supaya bumbunya merata, dan saya masukkan lagi garam secukupnya. Kemudian saya giling kembali cabenya, bawang putih dan bawang merahnya supaya bumbu yang masuk tadi meresap. Kemudian saya membersihkan sisa-sisa cabai bawang yang saya giling di batunya menggunakan pisau. Kemudian saya mengambil tempe yang sudah kita panggang di dalam teflon kecil dan dipindahkan ke penggiling. Kemudian saya bejek-bejek dan terlebih dahulu dioleskan terlebih dahulu cabenya supaya merata ya. Dapat menggunakan sendok supaya lebih rata. Kemudian saya bejek-bejek supaya tempe tadi halus di bejek-bejeknya. Kemudian saya sudah memindahkan sayur dan tempe tadi yang sudah saya masak. Saya menggunakan nasi putih
100 gram mengandung 80 kalori. Walaupun Anda melakukan diet sehat, tetap jangan lupa protein, sayur mayur, karbohidrat, dan serat. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang sangat banyak.